Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki dalil yang keempat dari bab yang pertama. Bab yang pertama adalah sebuah bab yang membahas tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat agung. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada dalil yang keempat dari bab yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ma yustafadu minal ayah. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Beliau menyebutkan ada 5 pelajaran. Ada 5 pelajaran penting. Yang pertama adalah wujubu ifradillahi ta'ala bil ibadah, kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Li'anna Allaha amara bidzalika awwalan, karena Allah memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuknya pertama sekali. Fahuwa akadul wajibat, maka perintah ini juga merupakan kewajiban yang paling besar. Inilah jemaah sekalian pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Di dalam ayat ini terkandung kewajiban memurnikan ibadah hanya untuk Allah, karena Allah memerintahkan hal tersebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka Allah memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ini adalah perintah yang paling agung, sebab disebutkan pertama kali, karena ayat ini secara lengkapnya berbicara tentang 10 hak. Para ulama mengistilahkan ayat ini dengan nama ayatul hukuk al-ashrah, ayat tentang 10 hak. Kita bacakan hak berikutnya. Wabil walidaini ihsanan. Jadi hak yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama, yaitu hak Allah. Dari 10 hak disebutkan yang pertama sekali adalah hak Allah. Wabil walidaini ihsanan. Kemudian yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini hak yang kedua. Wabidil kurba. Dan yang ketiga adalah hendaklah kalian berbuat baik kepada kerabat kalian atau keluarga kalian. Wal yatama. Yang keempat, hendaklah kalian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin. Yang kelima, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba. Yang keenam, hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang dekat.
wal jaril junubi, dan yang ketujuh, hendaklah kalian berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Jadi yang dekat didahulukan, kemudian yang jauh. Wasahibu bil jambi, dan hendaklah kalian berbuat baik, ini yang kedelapan, kepada teman dekat. Teman dekat di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama istri, yang kedua teman di dalam perjalanan. Wabni sabil. Kemudian yang kesembilan, hendaklah kalian berbuat baik kepada ibnu sabil, yaitu kepada musafir. Musafir hendaklah kita beri perhatian khusus, karena mereka orang-orang yang butuh bantuan. Wa ma malakat aimanukum, dan yang ke-10, hendaklah kalian berbuat baik kepada yang kalian kuasai. Di sini kata para ulama mencakup para budak dan juga hewan piaraan. Jadi itu yang ke-10. Kemudian ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang-orang yang tidak mengamalkan atau tidak memenuhi 10 hak tersebut, dia termasuk kategori orang-orang yang sombong. Maka inilah 10 hak yang harus kita tunaikan dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Jadi dari 10 hak, yang pertama Allah ingatkan kepada kita adalah hak Allah, yaitu hak untuk diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling agung. Kewajiban yang paling agung. Kemudian pelajaran yang kedua kata Syekh, tahrimu syirk. Di dalam ayat ini terdapat pengharaman berbuat syirik. Li'anna Allah naha anhu, sebab Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Fahuwa asyaddul muharramat, maka syirik itu adalah dosa yang paling diharamkan, yang paling besar keharamannya. Sebab dari 10 hak Allah sebutkan yang pertama sekali, hak Allah tidak boleh dipersekutukan. Ini juga menunjukkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana insyaallah taala akan datang secara khusus bab yang membahas tentang bahaya perbuatan syirik. Maka ayat ini menegaskan kepada kita haramnya berbuat syirik. Bahkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Pelajaran yang ketiga, an-najtinaba syirik syartun fi sihhatil ibadah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa menjauhi dosa syirik adalah syarat sahnya ibadah. Li'anna Allah qarana al-amra bil ibadati bin nahyi anisyirki. Sebab Allah sebutkan secara bersamaan antara perintah beribadah dengan larangan berbuat syirik. Jadi pertama kita disuruh beribadah, wa'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Kemudian disusul dengan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disusul dengan larangan syirik, menunjukkan kepada kita bahwa menjauhi syirik itu syarat sahnya ibadah. Karena jemaah sekalian, kalau seseorang berbuat syirik, maka semua amal ibadahnya akan terhapus. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi semua amalannya terhapus kalau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjauhi syirik adalah syarat diterimanya ibadah. Makanya kasihan sekali
Kalau ada orang yang rajin ibadah tapi masih berbuat syirik, inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek-capek beribadah tapi akhirnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kasihan sekali. Maka dari itu perlu kita ingatkan saudara-saudara kita agar menjauhi dosa kesyirikan, karena syirik adalah penghalang diterimanya amal ibadah mereka. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu, bahwasanya syirik itu haram, bahkan dosa terbesar, sedikitnya maupun banyaknya, kabirahu wa sagirahu, besarnya maupun kecilnya. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahyi, sebab kalimat atau kata syai'an, sesuatu apapun, jangan kamu berbuat syirik dengan syai'an, sesuatu apapun. Ini adalah kata nakirah yang terletak dalam konteks pelarangan, fata ummu kulla dhalik, sehingga mencakup semua bentuk kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah melarang kesyirikan dalam bentuk umum sifatnya, sehingga semua bentuk kesyirikan menjadi terlarang, tidak ada yang diberikan pengecualian, sedikit maupun banyak, sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala melarangnya. Kalau begitu kita harus lebih berhati-hati dan kita dituntut untuk mengenal mana saja yang termasuk kategori syirik besar dan kategori syirik kecil. Dan jemaah sekalian, penyebutan syirik kecil perlu kita ingatkan lagi bahwa bukan berarti dosanya kecil. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi harus kita waspadai. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang terakhir, yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi, bahwasannya tidak boleh siapapun dipersekutukan bersama Allah di dalam beribadah kepadanya. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun, tidak malaikat, tidak pula seorang nabi, tidak juga seorang soleh dari kalangan para wali, tidak pula sebuah patung. Lianna kalimat syai'an amatun, karena sebabnya juga sama dengan poin yang keempat. Kalimat atau kata syai'an itu adalah sebuah kata umum, sehingga dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Maka ayat ini juga sekaligus jawaban untuk sebagian orang. Kata mereka, berdoa itu misalkan, betul berdoa adalah ibadah, mereka pun akui, tetapi yang tidak dibolehkan menurut mereka berdoa kepada berhala atau berdoa kepada patung. Kami kan, kata mereka, berdoanya kepada para wali. Maka jemaah sekalian, ayat ini telah membantah mereka. Allah tidak rela dipersekutukan dengan siapapun, tidak dengan patung-patung, tidak pula dengan para wali. Nggak ada pengecualian. Belum pernah Allah memberikan pengecualian. Semua larangan berbuat syirik adalah larangan yang bersifat umum. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho, karena sifatnya umum. Iya. Mereka juga beralasan Rasulullah SAW dulu melarang syirik, melarang orang berdoa kepada berhala. Padahal jemaah sekalian, Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang kafir, enggak semuanya berdoa kepada berhala, enggak semuanya beribadah kepada berhala. Buktinya orang Nasrani sudah ada di masa Nabi SAW, dan mereka juga diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Orang-orang Nasrani menyembah siapa? Berdoa kepada siapa? Kepada seorang yang lebih mulia daripada yang dijadikan sesembahan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, yaitu seorang nabi. Jadi kalau dilihat dari sisi yang disembah, maka orang-orang Nasrani masih lebih bagus. Mereka menyembah seorang yang lebih mulia
dari sebagian orang yang mengaku muslim hari ini kemudian menyembah kepada para wali. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan Yesus. Maka Nabi SAW juga mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menyalahkan mereka. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, semua bentuk ibadah tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja itu. Maka kesimpulannya, kata syai'an ini mencakup 4 makna keumuman. Pertama, umum, diharamkan berbuat syirik, bahkan itu adalah dosa terbesar, sedikit maupun banyak. Kemudian besar maupun kecil, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan siapapun Allah dipersekutukan. Kemudian yang keempat, dengan bentuk ibadah apapun. Dengan bentuk ibadah apapun. Nah, di sini juga kita dituntut untuk mengenal anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, agar kita tidak mempersembahkannya satupun kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang terjerumus di dalam kesyirikan karena dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu adalah persembahan ibadah kepada selain Allah. Bahkan jemaah sekalian, lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi, mereka menganggap itu sebagai ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah. Mereka berdoa kepada para wali, mereka datang di kuburan para wali untuk mencari berkah dari kuburan para wali. Bahkan tidak sedikit yang menyembelih sesajen untuk dipersembahkan kepada para wali atau kepada selain Allah, atau kepada makhluk yang mereka anggap menguasai di satu tempat tertentu. Dan mereka melakukan itu tanpa mereka sadari itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Bahkan mereka anggap itu sesuatu yang Allah sukai. Dan subhanallah, tidak jarang juga yang mengajari mereka, yang memimpin mereka untuk melakukan itu adalah orang yang mereka anggap paling tahu dengan hukum-hukum agama di tengah-tengah mereka. Inilah kenyataan jemaah sekalian yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk berdakwah kepada masyarakat kita. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya. Dalil yang kelima dari bab yang pertama. Jemaah sekalian, dalil yang kelima adalah sebuah ayat, atau lebih tepatnya 3 ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am, yang diistilahkan para ulama dengan ayatul hukukil ashrah, ayatul wasaya al-ashrah, ayat 10 wasiat. Surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Jadi sebelumnya kita bahas ayat 10 hak, maka yang berikutnya ayat tentang 10 wasiat. 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ta'alau adlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian beliau menyebutkan, atau Allah memerintahkan kepada Nabi SAW dalam ayat ini untuk menyebutkan satu persatu apa yang hendak dibacakan. Semuanya ada 10 wasiat Allah. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan. Yang kedua, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang ketiga, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang keempat, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi.
wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan yang kelima, janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Kemudian ayat yang pertama ini Al-An'am 151 ditutup dengan firman Allah, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Kemudian ayat berikutnya Al-An'am 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim tersebut berusia dewasa. Maka kembalikanlah harta itu kepadanya. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang ketujuh, dan penuhilah takaran serta timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Yang kedelapan, dan apabila kalian berucaplah dengan adil meskipun terhadap kerabat terdekat. Maksudnya meskipun merugikan kerabat terdekat, ucapkanlah yang benar. Kemudian wa bi ahdillahi aufu. Yang kesembilan adalah, dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Kemudian ayat ini Al-An'am 152 ditutup dengan firman Allah, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Kita masuk ayat yang ketiga. Al-An'am 153 berisi wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus itu, atau jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus itu. Kemudian ayat ini ditutup, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dengan firman Allah, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian 10 wasiat Allah yang terdapat dalam 3 ayat Al-An'am 151, 152, 153. Sekarang kita lihat pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini dari keterangan Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Beliau berkata, beliau akan menyebutkan di sini insyaallah 8 pelajaran. Ma yustafadu minal ayat. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini, dari 3 ayat. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. Bahwasannya dosa syirik adalah dosa yang paling besar, yang paling besar keharamannya, sedangkan tauhid adalah kewajiban yang paling tinggi. Inilah jemaah sekalian pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Sebab dari 10 wasiat Allah sebutkan nomor 1, larangan berbuat syirik. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka larangan berbuat syirik mencakup atau bermakna wajib mentauhidkan Allah. Sebab lawan daripada syirik adalah tauhid. Dan orang yang mentauhidkan Allah berarti dia tidak berbuat syirik. Dan berbuat syirik adalah dosa yang paling besar, sedangkan mentauhidkan Allah adalah kewajiban yang paling tinggi. Karena disebutkan pertama sekali dari 10 wasiat, inilah yang disebutkan pertama sekali. Maka kalau begitu jamaah sekalian, konsekuensinya adalah ini adalah amalan yang harus lebih kita prioritaskan dalam hidup kita, yang harus lebih kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan berbagai macam amal ibadah kita jaga baik-baik, maka tauhid nomor 1 yang harus lebih utama. Demikian pula sebaliknya, kalau kita takut terjerumus di dalam dosa-dosa,
kita takut terjerumus dalam dosa korupsi misalkan, mencuri, berzina, minum khamar, makan riba, maka kita harus lebih takut lagi terjerumus di dalam dosa kesyirikan, karena ini adalah dosa yang paling besar. Sebagaimana juga kita khawatir anak-anak kita, keluarga kita terjerumus dalam pergaulan bebas, di dalam narkoba dan lain sebagainya, maka kita harus lebih khawatir anak-anak kita terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula konsekuensinya adalah kita harus lebih bersemangat mempelajari ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan sampai kita sudah begitu paham, begitu pintar di dalam ilmu-ilmu yang lainnya, sementara persoalan tauhid kita belum banyak tahu. Dan karena itulah kita akan terjerumus di dalam kesyirikan, karena ketidaktahuan terhadap urusan tauhid ini akan menjadikan kita terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Demikian pula di dalam dakwah jamaah sekalian. Konsekuensi dari pengetahuan ini adalah kita lebih mementingkan dan lebih memprioritaskan dakwah tauhid. Bahkan tauhid adalah segala-galanya yang menjadi sebab utama kemenangan umat Islam, sebab utama kejayaan umat Islam. Jadi ini yang bisa kita petik dari pelajaran yang pertama. Baik. Yang kedua kata Syekh, aizamu haqqil walidain. Ayat ini juga menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Karena setelah hak Allah disebutkan hak kedua orang tua. Dan subhanallah persis dengan dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya yang kita bahas juga seperti itu. Setelah hak Allah disebutkan hak kedua orang tua. Maka ini benar-benar menunjukkan kepada kita betapa agungnya hak kedua orang tua. Iya. Dan kemarin sudah kita jelaskan kenapa setelah hak Allah langsung hak kedua orang tua. Apakah hak orang tua lebih besar daripada hak Rasul? Tentu tidak. Tapi kenapa disebut langsung hak kedua orang tua setelah hak Allah? Ada yang masih ingat penjelasannya? Kenapa jemaah sekalian? Silakan akhi. Sudah pasti kita menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menunaikan hak Allah, sudah pasti menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pastinya seperti apa? Karena salah satu hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita harus mengikuti cara beliau dalam beribadah kepada Allah. Ahsan tabarakallahu fiik. Ya. Siapa lagi nama antum lupa ada? Adimas, masya Allah. Beliau ini pegawai Kemendagri. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jadi benar sekali, kita nggak mungkin bisa menunaikan hak Allah tanpa menunaikan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hak beliau untuk kita teladani. Karena Allah telah mempersyaratkan di dalam beribadah kepadanya harus dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi subhanallah, orang kalau beribadah kepada Allah bukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa dan amalannya tidak akan diterima. Allah Rasulullah SAW juga menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Kalau tertolak saja kemudian selesai urusan mending, tapi ternyata tertolak dan plus mendapat dosa. Bahkan termasuk dosa terbesar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya amalan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi subhanallah, ini perlu kita waspadai jamaah sekalian. Beribadah kepada Allah bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang harus terpenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah semata-mata. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hak beliau. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan meneladani beliau. Jamaah sekalian, kita pasti semuanya sepakat, bahkan umat Islam seluruhnya sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya teladan di dalam berhubungan dengan orang lain.
Pasti sepakat umat Islam seluruhnya dalam berhubungan dengan keluarga, dengan istri-istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan masyarakat, bahkan dengan orang kafir. Umat Islam pasti sepakat Rasulullah SAW adalah teladan yang paling baik, contoh yang paling baik, yang paling mulia. Maka jemaah sekalian, semestinya kita lebih sepakat lagi Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik di dalam berhubungan dengan Allah, dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kita masih mencari teladan selain beliau? Dan yang lebih sangat disayangkan lagi, banyak orang melakukan amalan-amalan yang tidak beliau contohkan, sementara amalan yang beliau contohkan masih banyak belum mereka kerjakan. Jangankan mengerjakan, tahu saja belum. Subhanallah, ini kenyataan jemaah sekalian. Tidak sedikit orang-orang yang mengada-ada dalam agama, melakukan bid'ah, tidak dicontohkan Nabi SAW. Sementara yang Nabi contohkan, dia belum lakukan. Jangankan lakukan, tahu saja belum. Maka di sini juga kita punya tanggung jawab untuk lebih bersemangat dalam mempelajari agama ini dan mengamalkannya serta mengingatkan saudara-saudara kita. Baik. Jadi disebutkan berikutnya hak kedua orang tua, menunjukkan kepada kita ini adalah hak yang paling besar setelah hak Allah dan juga setelah hak Rasulullah SAW. Namun juga ada dalil yang lain bahwa seorang wanita kalau dia sudah menikah, maka posisi orang tuanya berganti suaminya. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka seorang wanita aku akan perintahkan sujud kepada suaminya. Hanya saja tidak boleh sujud, hanya boleh kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya hak suami lebih daripada hak orang tua kalau seorang wanita sudah menikah. Tapi jamaah sekalian, suami juga harus ingat tanggung jawabnya juga besar. Bisa jadi wanita ini menyeret orang tuanya ke neraka, tapi orang tuanya malah selamat. Kenapa? Suaminya yang diseret ke neraka. Karena suaminya yang bertanggung jawab sekarang kepadanya, bukan orang tuanya. Makanya Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bagi seorang wanita setelah hak suaminya, berikutnya adalah hak kedua orang tuanya. Dan jemaah sekalian, betapa agungnya hak kedua orang tua, itu juga merupakan salah satu sebab terbesar seorang hamba masuk surga. Satu hari Rasulullah SAW pernah naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, para sahabat pun heran dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya malaikat Jibril tadi barusan datang dan membaca beberapa doa, kemudian memerintahkan aku mengucapkan amin. Di antara doa yang dibaca oleh malaikat Jibril adalah ragima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Maka jemaah sekalian, jadikanlah keberadaan orang tua kita, alhamdulillah yang masih punya orang tua yang masih hidup, jadikanlah itu sebagai sebab kita masuk surga dengan cara kita berbakti kepada mereka. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga kita bisa memetik pelajaran. Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini juga sebuah kalimat umum. Allah tidak memberikan pengkhususan satu bentuk perbuatan kebaikan, sehingga mencakup segala jenis kebaikan hendaklah kita lakukan. Kita masuk pelajaran yang ketiga. Syekh rahimahullahu ta'ala wa hafidhah berkata, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah pengharaman membunuh jiwa tanpa hak.
La siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba. Terlebih lagi apabila yang dibunuh itu termasuk kerabat atau keluarga. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melarang pembunuhan dengan dua bentuk larangan. Pertama, larangan secara umum, larangan membunuh. Yang kedua, larangan secara khusus, larangan membunuh anak. Subhanallah. Kenapa ada larangan ini jemaah sekalian? Karena ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dahulu mereka bunuh anak perempuan karena malu punya anak perempuan. Maka Islam datang dan menghapus anggapan mereka, keyakinan mereka bahwa anak perempuan itu aib. Tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan kecuali takwa. Tidak ada yang membuat laki-laki lebih utama daripada wanita kecuali takwa. Islam datang untuk menghapus ini. Namun ada juga kebiasaan mereka membunuh anak karena takut miskin. Karena takut anak ini menyusahkan mereka untuk cari makan. Subhanallah. Ini keyakinan jahiliyah dahulu. Maka Allah ingatkan, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jemaah sekalian, sebenarnya mereka tahu. Mereka juga yakin Allah yang memberikan rezeki, tapi keyakinannya lemah. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Lemahnya keimanan, apalagi tidak adanya keimanan, di antaranya tidak beriman atau lemah keimanan bahwa Allah yang maha memberikan rezeki, termasuk sebab terbesar seorang hamba terjerumus dalam dosa. Ini pelajaran yang bisa kita petik, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Betapa banyak orang-orang mau bekerja di tempat yang haram atau dengan sumber penghasilan yang haram karena lemah keimanannya Allah yang maha memberikan rezeki. Allah yang maha memberikan rezeki. Bagaimana mungkin kita cari rezeki dengan cara yang haram? Iya. Inilah sebab mereka terjerumus di dalam dosa yang sangat besar, membunuh orang, bahkan subhanallah membunuh anak sendiri. Dan mungkin di masa ini, alhamdulillah, kita belum pernah mendengarkan atau jarang sekali ada orang tega membunuh anaknya dengan alasan apapun. Sangat jarang kita dengarkan. Jangankan orang beriman, orang kafir pun tidak melakukannya. Jangankan manusia, hewan buas pun gak melakukannya. Karena hewan buas itu, dia pun punya sifat kasih sayang kepada anaknya sendiri. Dia tidak akan menerkam anaknya sendiri. Iya. Tapi kok ada manusia dahulu betul-betul jahiliyah. Ini makanya mereka disebut orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Anak sendiri pun dibunuh. Iya. Tapi jemaah sekalian, ada yang hampir mirip dengan itu di masa ini. Hampir mirip. Cuman bedanya apa? Belum lahir sudah dibunuh. Ya. Sudah dicegah kelahirannya. Apakah melakukan aborsi atau KB? Dicegah kelahiran. Dan subhanallah alasannya pun sama. Sama alasannya. Takut miskin. Cuman bahasanya sekarang lebih keren. Apa bahasanya? Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Supaya tidak susah cari lapangan kerja. Sama alasannya. Takut miskin, takut kekurangan rezeki. Ini sama kekurangan kelemahan iman. Lemahnya keimanan terhadap Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Padahal Allah tegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Dan tidak akan mati satu jiwa sebelum dia menyelesaikan rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Dan Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Semua yang terjadi di alam ini jemaah sekalian, rizki kita sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, nggak akan berubah. Kalau orang sudah ditetapkan dia akan dapat uang 1 miliar, dia mau korupsi, dia nggak korupsi, sama, tetap dia dapatkan. Rugi sendiri kalau dia korupsi.
Kemudian jemaah sekalian, di umur 4 bulan di kandungan ibu kita, itu juga Allah tulis kembali apa yang sudah tertulis di Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Jadi ini yang terjadi sekarang. Makanya ini tidak dibenarkan dalam syariat, mencegah kelahiran sebelum adanya janin maupun setelah adanya janin. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dianjurkan dalam syariat memperbanyak keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak keturunan, karena itu adalah kekuatan Islam. Kekuatan Islam dan akan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW pada hari kiamat, dan kekuatan Islam di dunia ini. Kalau begitu, memperbanyak anak, dan kita wajib untuk mendidik mereka dengan baik. Dan itu termasuk peluang ibadah yang sangat besar bagi setiap orang tua. Dan bisa jadi jemaah sekalian, di antara anak-anak kita ada yang menyelamatkan kita dari api neraka kalau kita didik dengan baik. Bisa jadi di antara anak-anak kita ada yang menjadikan amalan kita terus mengalir walaupun kita sudah mati meninggalkan dunia ini. Dan bisa jadi dengan sebab doa salah satu dari anak kita, dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita ditinggikan. Makanya perbanyak keturunan. Nabi SAW memerintahkan kita menikahi wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Ya, bagaimana caranya mengetahui wanita subur kandungannya? Ada cara klasik dengan 2 cara. Yang pertama, lihat saudara-saudaranya. Ini disebutkan para ulama. Ini cara klasik. Yang pertama, lihat saudara-saudaranya. Kalau dia keluarga besar, saudaranya banyak atau paman-pamannya banyak, itu tanda dia subur kandungan. Ada cara yang kedua, yaitu lihat anak-anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti subur kandungannya, berarti sudah janda. Sudah janda, bisa dinikahi. Jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih akan melanjutkan insyaallah poin yang ketiga terkait larangan membunuh jiwa tanpa hak. Dalam ayat ini ada 2 bentuk larangannya. Pertama, larangan khusus membunuh anak sendiri karena takut miskin. Itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan yang kedua, larangan membunuh secara umum. Maka dari sini Syekh berkesimpulan, kalau yang dibunuh itu adalah masih keluarga, dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Ya. Dan tadi kita sudah sebutkan yang seharusnya adalah kita memperbanyak keturunan, tidak menghilangkan keturunan kita atau mencegah kelahirannya. Dan mencegah kelahiran adalah sesuatu yang tercelah dan terlarang dalam syariat, kecuali karena darurat. Misalkan seorang dokter muslim yang terpercaya mengatakan sang ibu kalau hamil bisa menyebabkan bahaya besar bagi dirinya, maka dalam kondisi seperti ini boleh mencegah kelahiran. Boleh mencegah kelahiran, bahkan boleh menggugurkan kalau sudah ada janin dengan syarat belum sampai usia 4 bulan. Kalau sudah sampai usia 4 bulan
dengan alasan apapun tidak boleh digugurkan, tidak boleh lagi dicegah kelahirannya. Kenapa? Karena pada usia 4 bulan janin di kandungan ibunya sudah ditiupkan ruh. Dia sudah jadi manusia. Dalam syariat kita tidak boleh membunuh manusia yang lain untuk menyelamatkan yang lainnya. Iya. Kecuali misalkan ada jaminan jika dia dikeluarkan dari kandungan ibunya, di luar dia masih bisa hidup. Tapi kalau dia mati, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun. Walaupun di sebagian aturan undang-undang kedokteran modern di sebagian negara, ibu harus diselamatkan, enggak peduli walau anaknya mati. Iya. Kalau sudah ditiupkan ruh di usia 4 bulan, maka dengan alasan apapun dalam syariat tidak boleh menyebabkan si anak mati dengan sengaja. Iya. Demikian pula dibolehkan sekedar mengatur jarak kelahiran. Kalau mencegah kelahiran bukan sebuah pembatasan tapi sekedar mengatur jarak, maka ini dibolehkan. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan larangan umum, larangan membunuh secara umum, di sini dikatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Maka ulama menjelaskan jiwa yang Allah haramkan itu mencakup 4 jiwa. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Jiwanya seorang muslim. Menghilangkan jiwanya seorang muslim, maka dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam ayat yang lain, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang lama di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Makanya jemaah sekalian, dalam Islam diharamkan untuk melakukan semua perbuatan dan semua ucapan maupun aksi-aksi yang bisa menyebabkan seorang muslim itu wafat. Dulu ada sahabat namanya Abu Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya betul-betul menyesal atas terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka orang-orang bertanya kepadanya, apakah engkau terlibat? Memang saya tidak terlibat secara langsung, tapi saya sempat ikutan berbicara jelek tentang dia. Itulah penyebab kematiannya. Berbicara jelek tentang Utsman di masa itu, itulah penyebab kematian beliau. Jadi awalnya dari apa? Berbicara tentang kejelekan pemerintah. Itu sebab pertamanya. Kemudian mereka turun berdemonstrasi, dan itulah demonstrasi pertama setelah kematian Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian bergabung dengan Khawarij dan Syiah. Orang-orang yang membunuh Utsman kemudian nanti jadi 2 kelompok. Sebagian bergabung di Khawarij, sebagian bergabung dengan golongan Syiah. Mereka lah yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berawal dari mereka berbicara tentang kejelekan Utsman, kemudian demonstrasi, kemudian sampai pada pembunuhan. Ya. Jadi Abu Ma'bad Al-Juhani menyesal dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati ucapan kita, hati-hati tindakan kita, jangan sampai turut andil dalam menghilangkan nyawa seorang muslim. Ini tidak main-main, berat sekali dosanya. Iya. Kemudian jiwa yang haram yang kedua adalah jiwa seorang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin dan dia tidak memberontak kepada pemerintah muslim.
Dia tunduk kepada pemerintah muslim. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang terikat gencatan senjata sementara waktu dengan kaum muslimin. Ini jiwa yang haram yang ketiga. Kemudian yang keempat, kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Jika telah ada seorang muslim yang memberikan jaminan keamanan kepadanya, mungkin karena ada satu maslahat, misalkan dia mau mengajarkan kepadanya tentang Islam, atau mungkin mereka ada bisnis, sehingga dia beri jaminan, silakan masuk ke negeriku, kamu saya berikan jaminan keamanan. Maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya, karena kaum muslimin seperti jasad yang satu. Kalau satu sudah berjanji dalam menjamin keamanan seorang kafir, ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Dan jemaah sekalian, di masa ini mirip dengan perjanjian itu adalah visa yang dikeluarkan pemerintah untuk orang-orang kafir yang masuk di negeri muslim. Ini perjanjian keamanan bagi orang-orang kafir, jaminan keamanan untuk mereka. Sudah diberi izin masuk, dikasih visa, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh mengganggu mereka atau membunuh mereka. Jemaah sekalian, membunuh orang kafir yang tidak halal dibunuh ini, walaupun dosanya tidak sebesar membunuh seorang muslim, tapi tetap saja dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ini dosa besar, walaupun dosanya tidak sebesar membunuh seorang muslim. Mungkin muncul pertanyaan, apakah orang-orang kafir itu haram dibunuh karena mereka mulia? Tidak, jamaah sekalian, mereka adalah orang yang paling hina. Sebagaimana Allah tegaskan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Tapi kenapa ada orang kafir, ada jenis orang kafir yang haram dibunuh? Bukan karena mereka mulia, mereka nggak ada kemuliaan sedikit pun, hilang kemuliaan mereka. Makanya jauhi kalimat-kalimat kita harus saling menghargai, kita harus hormati mereka. Subhanallah, kita mau menghargai dan mau menghormati orang yang Allah hinakan, maka Allah akan murka kepada kita. Harusnya kita hinakan orang yang Allah hinakan, kita benci orang yang Allah benci. Mereka nggak ada kemuliaan sedikit pun, kemuliaannya sudah hilang. Tadinya betul dia mulia ketika dia tidak mempersekutukan Allah. Manusia itu makhluk mulia betul, tapi itu kalau dia tidak mempersekutukan Allah. Ketika dia mempersekutukan Allah, kemuliaannya hilang. Dia menjadi orang yang paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Kalau begitu kenapa nggak boleh dibunuh? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang memegang teguh perjanjian. Sekali berjanji, pantang untuk mengingkari. Itu sifat seorang muslim. Yang mengingkari janji hanyalah orang-orang munafik. Jadi jemaah sekalian, dengan orang kafir pun kita nggak boleh khianat. Kalau berjanji, maka harus ditepati. Apalagi dengan sesama muslim. Maka jangan sampai kita berkhianat atas janji-janji kita. Iya. Jadi itu sebabnya kaum muslimin tidak ingkar janji. Dan juga jemaah sekalian, mudaratnya besar kalau kita mengkhianati janji. Mereka akan mengira itulah ajaran agama kita, dan itu akan menghalangi mereka masuk Islam gara-gara perbuatan kita. Jadi konsekuensinya berat. Iya. Inilah jemaah sekalian, jiwa yang haram dibunuh, 4 jiwa. 4 jiwa yang haram dibunuh. Satunya muslim, 3-nya kafir. Iya. Tapi di sini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Seperti apa alasan yang hak? Ada beberapa macam. Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyib az-zani, an-nafs bin nafs, wa tariq li dinihi al-mufariq lil jamaah. Tidak halal
menumpahkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kecuali satu dari 3 alasan. Pertama, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati. Ini yang pertama. Kalau anak muda berzina dan dia belum nikah, ini dosa besar. Tapi kalau dia sudah pernah menikah, dosanya lebih besar, sehingga hukumannya sampai hukuman mati. Kalau yang belum berzina tidak sampai hukuman, yang belum nikah tidak sampai hukuman mati. Dan kalau yang berzina adalah orang tua, sudah tua, dosanya lebih besar lagi. Ini jemaah sekalian, penting kita pahami, makin berkurang penghalang pendorong melakukan dosa, kemudian kita masih melakukannya, dosanya akan menjadi lebih besar. Jadi ini yang pertama, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Batunya jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar cepat mati. Iya. Jadi enggak merasakan siksanya. Tapi juga jangan terlalu kecil. Terlalu kecil terlalu memberatkan, terlalu menyiksa, maka yang sedang. Iya. Kemudian yang kedua, membunuh dibalas bunuh. Membunuh seorang muslim hukumnya dibalas bunuh. Membunuh seorang muslim hukumnya dibalas bunuh. Dan yang ketiga, murtad dari agama Islam. Ya, ada satu lagi contoh yang lain. Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, bunuh keduanya, yaitu berhubungan sejenis. Ini enggak peduli sudah menikah atau belum, hukumannya hukuman mati. Dan itu disepakati para sahabat, hukumannya hukuman mati. Hanya saja sahabat berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibunuh seperti dirajam, seperti orang yang berzina yang sudah pernah menikah. Ada yang mengatakan dicari tempat yang paling tinggi di negeri itu, di daerah itu, kemudian dia dilempar dari atas lalu disusul dengan batu. Kenapa harus begitu? Karena seperti itulah yang Allah perlakukan kepada kaum Lut. Dan ulama mengatakan belum pernah di dunia ini ada azab yang lebih mengerikan daripada azab mereka. Azab kaum Lut. Jadi negeri mereka diangkat, kemudian dibalik, diangkat tinggi-tinggi sampai ke langit, kemudian dibalik. Apa yang terjadi? Mereka berjatuhan, lalu disusul dengan lemparan batu. Ya, belum pernah ada azab di dunia ini yang lebih keras daripada itu. Tapi kok ada, subhanallah, orang yang katanya cendekiawan muslim, tokoh muslim, dia mau minta dilegalkan. Subhanallah, hubungan sejenis dia mau minta dilegalkan. Bahkan di negara-negara kafir tidak sedikit yang menentang. Meskipun ada negara kafir yang sudah melegalkan, tapi nggak sedikit yang menentang. Kok di negeri muslim mau minta dilegalkan, padahal azab yang paling keras untuk mereka. Iya. Jadi itu pendapat sebagian ulama. Begitu cara hukuman mati kepadanya, ya. Makanya kalau tinggal di Jakarta bahaya tuh, banyak gedung tinggi tuh. Dicari gedung yang paling tinggi, kemudian dilempar dari atas, lalu disusul dengan batu. Ada juga yang berpendapat dibakar. Dan itu pernah terjadi di masa Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang kita kenal sebagai orang yang masya Allah begitu halus, lembut, gampang menangis, takut kepada Allah. Tapi di masa beliau menjadi pemerintah, diketahui ada orang yang menikah sesama jenis di satu kampung, dikirimi surat oleh Khalid bin Walid. Maka apa keputusan Abu Bakar? Disuruh hukum mati dengan cara dibakar kedua-duanya. Jadi ulama sepakat ini hukuman mati, walaupun berbeda-beda cara menghukumnya. Iya. Namun jemaah sekalian, semua hukuman ini, hukuman bagi pezina, hukuman bagi hubungan sejenis, hukuman bunuh dibalas bunuh, hukuman bagi orang yang murtad, ini hanyalah kewajiban pemerintah. Masyarakat tidak boleh melakukan. Ini khusus bagi pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, dosa-dosa mereka bukan menjadi tanggungan kita dan tidak berpindah kepada kita. Jadi jangan kita yang lakukan. Kalau kita yang lakukan, ini akan muncul mudarat yang lebih besar. Ini adalah kewajiban pemerintah. Makanya jadi pemerintah itu nggak gampang. Dan ini termasuk yang pertama Allah akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemerintah di hari kiamat.
Apakah dia menerapkan syariat Allah atau tidak? Ini perlu dipikirkan. Kalau kita mau berebut jadi pejabat, perlu dipikirkan ini. Kelak ada tanggung jawab. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus kepada kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka hati-hati jemaah sekalian. Maka kita doakan semoga pemerintah kita bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 jiwa yang diharamkan dan alasannya yang hak. Kemudian ayat ini ditutup, demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Di sini kita bisa memetik pelajaran jemaah sekalian. Melaksanakan syariat Allah, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah orang yang berakal. Kalau tidak melakukannya, maka dia bukan orang yang berakal. Iya. Kemudian pelajaran yang keempat, kata Syekh, tahrimu akli malil yatim wa masyru'iyatul amal ala islahihi. Pengharaman memakan harta anak yatim dan disyariatkannya untuk menjaga dan mengembangkan harta anak yatim tersebut. Ini yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa. Kata Allah, jangan dekati. Apalagi memakannya, dekati saja dilarang. Artinya jangan kita gunakan untuk kepentingan apapun harta anak yatim itu kecuali untuk kemaslahatan dia. Kalau misalkan kita kebetulan dititipi harta anak yatim. Dan Allah ingatkan dalam ayat yang lain, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka hanyalah api, dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Namun jemaah sekalian, di sini dikatakan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Kata Syekh adalah itu menunjukkan disyariatkannya kita menjaga dan mengembangkannya. Maksudnya apa? Boleh kalau kita pandai berbisnis, kita kelola harta anak tersebut supaya berkembang. Kemudian keuntungannya kita berikan kembali kepada anak tersebut. Itu kalau kita pandai berbisnis. Iya, kita kelola untuk usaha yang halal dan bisa berkembang sehingga bisa dimanfaatkan oleh anak tersebut. Kemudian sampai dia berusia dewasa, kalau dia sudah berusia dewasa maka kita serahkan kepadanya hartanya setelah dia mampu untuk mengelola hartanya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali 'alal qaribi wal ba'idi. Wajibnya berlaku adil baik dalam ucapan maupun perbuatan terhadap orang terdekat maupun orang yang jauh. Di sini jemaah sekalian, Allah perintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam ucapan maupun perbuatan. Tidak peduli, walaupun itu merugikan kerabat terdekat dan menguntungkan orang yang bukan kerabat kita atau bahkan musuh kita. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kebencianmu pada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya, termasuk kepada orang kafir. Kita wajib membenci orang kafir karena Allah membenci mereka. Tapi itu bukan berarti kita boleh berbuat zalim kepada mereka. Jadi Allah perintahkan kita untuk berlaku adil, baik dalam perbuatan, dan di sini dicontohkan yaitu menakar dan menimbang. Apakah kita membeli ataupun menjual, maka hendaklah kita berlaku adil, itu dalam perbuatan. Dan di sini juga Allah mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupan. Artinya, kita harus berusaha berlaku adil sesuai kemampuan kita. Adapun yang kita tidak mampu melakukannya, Allah maafkan. Contohnya jemaah sekalian, kita menakar beras misalkan, mungkin ada kurang 1-2 butir yang kita nggak bisa pastikan, maka inilah yang dimaksud Allah tidak membebani kita kecuali apa yang kita sanggupi. Ya,
Kemudian dalam ucapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara, hendaklah berbicara dengan adil meskipun terhadap kerabat terdekat. Maksudnya meskipun merugikan kerabat terdekat. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Inilah tuntunan keadilan dalam Islam. Enggak peduli. Jamaah sekalian, pernah di masa Nabi SAW ada seorang wanita mencuri. Ternyata wanita ini bukan wanita sembarangan, dia wanita bangsawan. Maka keluarganya dan kaumnya itu malu kalau dia sampai dipotong tangan. Maka mereka kemudian berusaha melobi Rasulullah SAW supaya hukumannya diringankan, nggak sampai dipotong tangan. Bagaimana cara mereka melobi? Mereka datang kepada Usama bin Zaid, karena Usama bin Zaid adalah kecintaan Rasulullah SAW. Ayahnya Zaid sempat diangkat menjadi anak angkat, kemudian Allah melarang karena saking cintanya Nabi SAW kepada ayahnya dan putranya. Mereka melobi Usama bin Zaid supaya bisa ngomong ke Nabi SAW minta diringankan hukum. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Rasulullah SAW marah besar. Padahal yang minta keringanan, yang melobi ini adalah orang kecintaan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah marah besar dan beliau mengingatkan, innama kana ahlaka man kana qablakum idza saraka fihimus syarif tarakuhu wa idza saraka fihimud dhaif aqamu alaihi al-hadda. Inilah yang menghancurkan kaum sebelum kalian. Kalau yang mencuri orang mulia, orang terhormat, mereka enggak hukum. Tapi kalau yang mencuri orang lemah, mereka tegakkan hukum. Kemudian beliau bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku sendiri yang mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Inilah keadilan Islam. Tidak peduli terhadap kerabat maupun orang lain. Ya, kepada musuh sekalipun harus berbuat adil. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang ke-6, wujubul wafa bil ahdi. Kewajiban menunaikan janji. Karena di wasiat yang ke-9 Allah mengatakan wa bi ahdillahi aufu, dan dengan perjanjian Allah hendaklah kalian tunaikan. Ulama menjelaskan jemaah sekalian, makna perjanjian Allah itu mencakup dua makna. Yang pertama adalah semua perintah dan larangan Allah, itulah perjanjian Allah kepada kita. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita jauhi. Makna yang kedua adalah semua perjanjian yang kita buat dengan orang. Semua perjanjian yang kita buat dengan manusia wajib kita tunaikan, tidak boleh kita khianati. Itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa disebut perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk menepati janji dan tidak berkhianat. Iya. Kemudian pelajaran yang ke-7, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain itu. Inilah wasiat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Maka jemaah sekalian, inilah pelajaran yang ke-7. Di dalam ayat ini terkandung kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain agama Islam. Tetapi jemaah sekalian, agama Islam yang dimaksudkan di sini adalah agama yang benar-benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipahami dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena pada hakikatnya inilah agama Islam yang sebenarnya. Sebab setelah itu banyak orang-orang yang memunculkan ajaran-ajaran baru yang mereka klaim sebagai ajaran Islam, padahal itu adalah kesesatan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita, wasataftariku ummati ala 73 firqah kulluha fin nari illa wahida ma ana alaihi wa ashabi
umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang disebut agama Islam, mengikuti ajarannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Inilah jalan yang lurus. Makanya Imam Mujahid rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Kata beliau, itu adalah al-bid'ah wa syubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, yaitu ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi SAW dan pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan dalil. Itulah namanya bid'ah dan syubhat. Jadi inilah penyebab umat Islam itu berpecah belah, bercerai-berai. Maka jalan yang lurus itu adalah satu jalan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak mengada-ada di dalam agama. Dan inilah sebab umat Islam akan bersatu. Maka ketika kita mendakwahkan tauhid dan sunnah, berarti kita juga mengajak umat Islam bersatu. Namun jemaah sekalian, di antara tipu daya setan adalah menampakkan yang salah itu seperti benar dan yang benar itu salah. Sekarang kalau ada sebagian orang, kalau ada orang yang mengajak kepada tauhid atau mengajak kepada sunnah, malah dia anggap pemecah belah. Kalau ada orang yang memberantas kesyirikan dan memberantas bid'ah, dia bilang pemecah belah, nggak menghargai amalan orang. Subhanallah. Justru mengajak kepada tauhid dan memberantas syirik, mengajak kepada sunnah dan memberantas bid'ah, itulah mengajak kepada persatuan. Karena kesyirikan dan kebid'ahan itulah penyebab umat berpecah belah. Maka dari itu, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, hakikat persatuan bukan sekedar asal ngumpul. Bukan yang penting kita bersama, atau kita bikin organisasi, kemudian semua punya anggota, kartu anggota yang sama, atau kita punya aksi-aksi bersama. Bukan itu jemaah sekalian persatuan. Persatuan itu adalah bersatu di atas manhaj yang hak, bersatu di atas kebenaran. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Persatuan itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walau engkau seorang diri. Inilah persatuan dalam Islam, menjauhi semua ajaran-ajaran yang menyimpang. Jemaah sekalian, kita masuk pelajaran yang terakhir, yang ke-8. Kata Syekh, anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi azza wa jalla. Bahwasannya penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita petik dari awal ayat. Karena di awal ayat Allah mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Menunjukkan kepada kita yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Makanya jemaah sekalian, ini termasuk peringatan bahaya bid'ah. Orang berbuat bid'ah berarti dia membuat syariat di dalam agama, padahal yang berhak membuat syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak Allah izinkan? Jadi membuat syariat termasuk juga penghalalan dan pengharaman, ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mengambil hak ini, dia terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan insyaallah taala pembicaraan tentang ini ada babnya tersendiri, lebih detail tentang penghalalan dan pengharaman dan kesyirikan yang terdapat padanya, seperti apa bentuknya, ada babnya tersendiri. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ada 8 kata Syekh, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan.
Waalaikumsalam. Tentang kafir muahad, kafir yang dicakar senjata tadi itu bagaimana? Kafir muahad, kafir, orang-orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata, ini adalah hal yang dibolehkan dalam syariat ketika kaum muslimin membutuhkan untuk gencatan senjata. Kita bikin perjanjian, ada perang misalkan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, tetapi kita melihat kita masih dalam kondisi lemah, maka di antara strateginya bikin gencatan senjata, ya. Atau seperti Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Yahudi ketika di Madinah, karena menjaga keamanan kota Madinah, bersama-sama menjaga keamanan, ada kepentingan bersama, maka ada gencatan senjata dan memiliki perjanjian untuk saling melindungi dari serangan orang-orang kafir dari luar kota Madinah. Ya, tapi orang-orang Yahudi banyak berkhianat ketika itu. Mereka yang berkhianat, maka Nabi SAW pun memerangi mereka. Ya. Jadi kalau ada perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu, maka selama masa waktu itu, selama waktu yang sudah dijanjikan, kita tidak boleh untuk berkhianat. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Tadi yang berkenaan dengan membunuh anak sebelum 4 bulan, 4 bulan itu ya, sebelum itu, kalau yang di bawah 4 bulan tapi keguguran seperti itu bagaimana, Ustaz? Kemudian apakah termasuk dengan hadis yang kalau anak akan menolong orang tuanya di jembatan Sirat, kaitannya? Kalau keguguran, ya kita nggak berdosa tentunya, ya. Bukan kemauan kita kan, ya. Kalau keguguran, tentu kita tidak berdosa karena bukan kemauan kita. Maaf, sebenarnya diketahui oleh dokter bahwa itu harus digugurkan karena janinnya tidak berkembang dengan baik. Karena janinnya tidak berkembang dengan baik, sehingga akan memudaratkan ibunya juga. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kalau bisa memudaratkan dan sebelum ditiupkan ruh, boleh digugurkan. Boleh digugurkan kalau sebelum ditiupkan ruh. Iya. Tapi kalau sudah 4 bulan, sudah waktunya dia ditiupkan ruh, ya seperti dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud, maka tidak boleh lagi digugurkan apapun yang terjadi, karena dia sudah manusia. Sebelumnya dia belum punya ruh, belum manusia sempurna. Iya. Maka dari itu juga dia nggak akan dibangkitkan di hari kiamat, karena dia belum manusia sempurna. Kalau dia sudah punya ruh, baru dia jadi manusia, dan itu yang akan dibangkitkan di hari kiamat, walaupun dia wafat masih di dalam perut ibunya. Dan terdapat hadis sahih, setiap anak yang wafat sebelum balik, dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini termasuk balasan dari Allah atas musibah yang menimpa orang tua, musibah besar, musibah yang sangat menyedihkan. Kalau kita sabar menghadapinya, maka anak kita yang wafat sebelum balik ini akan memberi syafaat kepada orang tua. Iya. Makanya jangan terlalu sedih. Jangan terlalu sedih, hendaklah kita bersabar. Baik. Bahkan ada sebuah hadis, bukan hanya anak-anak ini memberi syafaat, juga Allah akan membangunkan istana di surga bagi orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, disebutkan dalam hadis qudsi, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Malaikat mengatakan iya. Qabattum thamarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Malaikat mengatakan iya. Kemudian kata Allah, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Tentunya Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Para malaikat menjawab, hamidaka wastarja, dia memujimu, mengucapkan alhamdulillah dan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu yang dia ucapkan ketika wafat buah hatinya, anaknya. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, buatkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga dan namakan dengan rumah alhamdu, pujian kepada Allah. Jadi itu kalau sudah jadi anak, sudah lengkap dengan ruhnya, bukan sekedar fisiknya saja. Ya, wallahu alam.
Mohon nasihat kepada kami para penuntut ilmu, yang mana belakangan ini beredar salafi terpecah-pecah, di mana salafi ini condong kepada syekh ini dan salafi satunya lagi condong ke syekh itu. Jadi kepada yang manakah kami harus mengambil ilmunya? Jamaah sekalian, salafi itu bukan sebuah organisasi, bukan sebuah organisasi, bukan pula sebuah golongan yang dibuat-buat oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia. Disebut salafi itu kalau mereka mengikuti generasi salaf dan bukan pengikut syekh, bukan pengikut manusia biasa, tapi pengikut generasi salaf. Siapa itu salaf? Salaf itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka dari itu, setiap muslim harus menjadi salafi dan mungkin menjadi salafi. Jadi bukan hanya segolongan orang tertentu saja. Setiap muslim wajib menjadi salafi, wajib mengikuti salaf, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana hadisnya telah kita sebutkan tadi, di antaranya hadisul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Umat menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kata Nabi SAW kecuali satu. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itulah namanya salafi, mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Namun jamaah sekalian, tidak sedikit orang yang mengklaim salafi tapi di dalam amalannya, apalagi akidahnya, tidak mengikuti salaf, atau dalam sebagiannya belum mengikuti salaf. Jadi yang paling penting adalah pembuktian, dan bukan mengikuti pendapat satu atau dua orang. Pendapat syekh, pendapat ulama, kalau itu benar maka kita ikuti. Kalau itu mengikuti pendapat ulama salaf dahulu, mengikuti para sahabat, maka kita ikuti. Kalau salah, tidak kita ikuti. Iya. Dan ini yang namanya hizbiyah. Mereka mengaku salafi tapi sudah terjerumus di dalam al-hizbiyah, fanatisme terhadap golongan tanpa mereka sadari, termasuk fanatisme kepada majelis tertentu, kepada ustadz tertentu, kepada syekh tertentu. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kita hendaklah hanya berpegang teguh kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman salaf. Iya. Kalau syekh kita salah, guru kita salah, jangan kita ikuti. Kalau dia dinasehati karena kesalahannya, jangan kita bela kesalahannya. Jangan kita bela kesalahannya. Kita juga ikut menasehati kalau guru kita salah. Jangan biarkan dia salah. Salah atau benar, yang penting guru saya harus saya ikuti. Itu bukan prinsip seorang ahlu sunnah, seorang salafi. Salafi itu mengikuti dalil, tidak peduli siapapun gurunya. Kalau salah tidak boleh diikuti. Iya. Dan juga jemaah sekalian, termasuk sifat penting seorang salafi adalah kasih sayang. Mungkin ini salah satu sifat yang terlupakan oleh sebagian orang yang mengaku salafi. Memiliki sifat kasih sayang. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah itu adalah arhamul khalqi lil khalqi, makhluk yang paling penyayang kepada makhluk yang lainnya. Dan Allah mengatakan wala yazaluna yakhtalifuna illa man rahima rabbuk. Tidak henti-hentinya mereka berpecah belah, berselisih, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Iya. Maka mereka dirahmati oleh Allah dan mereka juga punya sifat kasih sayang. Ini jemaah sekalian termasuk prinsip di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful qulub wajtima'ul kalimah wa salahi dzatil bayin. Termasuk prinsip agama yang sangat mendasar, termasuk prinsip di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penyatuan hati dan bersatunya kalimat serta baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya.
Ini jangan dilupakan. Jadi jangan mengambil hanya sebagian manhaj Ahlus Sunnah dan merupakan yang lain. Ya. Namun juga termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saling nasihat menasihati dan tidak membiarkan saudara kita tercebur di dalam kesalahan. Dan kadang-kadang nasihat itu kita sampaikan secara sembunyi-sembunyi, dan kadang-kadang kita terpaksa harus menyampaikan secara terang-terangan. Ini juga bagian dari manhaj Ahlus Sunnah. Jangan dipisahkan. Ya. Kalau ada sebuah kemungkaran, sebuah kesesatan tersebar luas, maka kewajiban kita juga menasihati secara terang-terangan. Iya. Nggak boleh kita biarkan. Dan itu bukan berarti menjatuhkan. Sebagian orang memahami seperti itu. Seakan-akan kalau kita menasihati orang itu karena penyimpangannya sudah terang-terangan, banyak orang mengikuti, justru kita mau menyelamatkan dia dan menyelamatkan pengikutnya. Bagaimana caranya kalau kita nggak sampaikan terang-terangan? Kalau kita ingin menyelamatkan orang-orang yang sudah tersesat, salah dalam mengikuti pendapatnya, ya terpaksa harus disampaikan secara terang-terangan. Dan itu bukan sama sekali untuk menjatuhkan dia. Karena Ahlus Sunnah harus saling menasihati, bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk menjatuhkan. Iya. Jadi jangan dipahami itu untuk menjatuhkan. Maka dari itu nasihat juga itu harus dengan adab yang baik. Ya, bukan untuk menjatuhkan pribadi, tapi justru menyelamatkan dia dan mengurangi orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Justru orang yang mendapatkan seperti ini, dia harus berterima kasih kepada orang yang melakukannya. Jangan malah dibully, ya. Karena dia menasihati ustadz saya secara terbuka, saya memusuhi dia, kemudian membuli. Ini tidak sepatutnya terjadi. Iya. Wallahu a'lam. Apabila orang tua tidak setuju, cenderung melarang anaknya berhijrah, melarang berpakaian syar'i, dilarang mengikuti kajian karena dianggap mengikuti aliran sesat, dengan kondisi sudah diancam untuk diusir karena menurut ibu ridho ibu adalah kunci keberkahan, sedangkan jika anaknya tetap berhijrah dianggap melawan. Bagaimana menurut Ustadz? Jamaah sekalian, ini pertanyaannya masih sifatnya umum. Perinciannya adalah kalau seandainya orang tua kita melarang kita melakukan sejumlah kewajiban, hal yang wajib dalam syariat, tapi orang tua kita melarang. Iya. Ini pertanyaannya nggak disebutkan kewajiban apa. Namun kewajiban apa saja. Kalau itu Allah wajibkan atas kita dan orang tua kita melarang, maka tidak boleh kita menaati orang tua kita. Atau sebaliknya, perbuatan yang haram, orang tua kita menyuruh kita melakukannya, maka juga tidak boleh kita taati. Nggak boleh kita nurut, nggak boleh kita patuh. Karena Rasulullah SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Justru jemaah sekalian, kalau kita taat kepada orang tua yang menyuruh kita berbuat dosa, itulah durhaka sebenarnya. Kalau kita taat, itulah durhaka. Kenapa? Karena kita akan menyebabkan orang tua kita berdosa. Sebab orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa, dia akan menanggung dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosa orang itu. Jadi dua-duanya berdosa. Maka kalau kita turut orang tua kita untuk, nah di sini ada satu contoh, misalkan berpakaian syar'i, katakanlah seorang wanita dia pergi ke sekolah atau pergi ke luar rumah, harus menggunakan jilbab. Harus menggunakan jilbab. Iya. Kalau seandainya orang tuanya melarang dia menggunakan jilbab, nggak boleh ditaati. Kalau dia taati, justru itu durhaka. Karena dia akan menyebabkan orang tuanya berdosa. Dan ini dosa besar. Dan membuka aurat itu dosa yang bisa berlipat-lipat ganda. Bukan sekali berbuat dosa sudah, tidak. Ini bisa berlipat ganda. Seorang wanita buka aurat misalkan, ada laki-laki yang lihat, satu laki-laki. Laki-laki itu jadi berdosa karena melihat dia. Kemudian ada laki-laki lain, terus makin banyak, apalagi di foto, di upload di medsos. Bayangkan berapa laki-laki yang melihat. Jadi makin banyak laki-laki yang melihat, makin banyak dosanya.
Jadi ini nggak main-main. Dan ibu kita, ayah kita nggak bisa menolong kita di kubur, nggak bisa menolong kita dari azab Allah. Dan hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Jadi nggak boleh kita taati kalau disuruh berbuat dosa. Ya. Tapi kalau cuma dilarang kajian, kita masih bisa siasati. Jadi yang masih bisa kita siasati, kita siasati. Kalau kita nggak bisa datang kajian, kita masih bisa datang diam-diam, iya kan? Atau kita kalau nggak bisa sama sekali, masih bisa mendengarkan rekaman atau membaca buku. Ya. Tapi kalau wanita nggak pakai jilbab, nggak mungkin dia siasati ya. Dia keluar rumah kelihatan, iya. Jadi tidak boleh ditaati. Namun tetap saja jamaah sekalian, kita harus berlaku baik kepada orang tua kita. Ya, tidak boleh kita tentang dengan cara kasar. Nah, disinilah pentingnya kita mendakwahi orang tua kita. Kenapa orang tua kita bersikap seperti ini? Karena belum paham. Maka disinilah pentingnya kita lebih mendalami ilmu agama supaya kita lebih dapat memahamkan orang tua kita. Iya. Dan juga hendaklah kita berusaha membuktikan apa yang kita ikuti bukan aliran sesat. Buktinya apa? Kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Jangan sudah ngaji malah nggak beradab kepada orang tua, ya. Tidak berkata-kata yang lembut, kasar, ya. Dan suka mendebat. Jangan berdebat. Hindari perdebatan, ya. Sampaikan dan hindari perdebatan dengan orang tua, ya. Kemudian juga kita bisa, nggak harus kita sampaikan langsung. Kalau mungkin ilmu kita belum cukup, bisa kita pinjamkan sebuah buku, kita sediakan buku-buku agama, kita usahakan ada siaran-siaran dakwah. Jadi lakukan semua usaha untuk memahamkan orang tua kita. Ini masalahnya, orang tua belum paham. Bagaimana caranya kita bisa memahamkan orang tua kita? Iya. Kemudian juga tidak lupa kita doakan, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdosakah seorang anak jika anak tersebut menemukan kebenaran dan memilih kebenaran tersebut? Karena saat ini anak itu berada dalam lingkungan keluarga Islam jamaah. Karena banyak kejanggalan dengan apa yang diajarkan dalam jamaah tersebut, Islam jamaah atau satu kelompok tertentu, sehingga membuat anak tersebut mulai mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ini termasuk golongan yang menyimpang, yang menamakan diri dengan Islam jamaah, termasuk golongan yang menyimpang. Ini kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Adalah kita sudah mengenal sunnah, keluarga kita masih dalam penyimpangan, kita lebih semangat lagi dalam belajar sunnah dan menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka, serta berusaha memahamkan mereka ajaran yang benar. Di sini harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu agama. Karena itu kunci utama. Kunci utama kita bisa berdakwah adalah ilmu kita. InsyaAllah nanti akan kita masuk di bab yang kelima tentang ilmu di dalam berdakwah. Ilmu-ilmu yang kita butuhkan di dalam berdakwah. InsyaAllah lebih detail pembahasan tentang dakwah di bab yang kelima. Tapi ini kunci utama. Suksesnya dakwah kita, kunci utama adalah ilmu. Kunci utamanya adalah ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah kesabaran dan keikhlasan, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan hidayah. Apa yang seharusnya dipelajari pada awal belajar agama Islam yang sesuai sunnah? Apakah akidah atau adab? Tolong dijelaskan. Jamaah sekalian, yang pertama dipelajari adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah secara umum. Dan juga bersamaan dengan itu ditambahkan dengan pelajaran adab. Dan juga berusaha menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Ini 4 yang paling penting. Ditambah satu lagi, ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Jadi 5 semuanya. Pertama, tauhid. Kemudian akidah secara umum. Yang kedua, ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Cara wudhu, cara sholat, dan seterusnya. Yang ketiga, adab yang baik, akhlak yang baik. Kemudian yang keempat, berusaha menghafal Al-Quran dan bahasa Arab. Ini 5 ilmu yang paling utama bagi orang yang baru menuntut ilmu. Ya.
Kalau dia nggak kuasai 5 ini, jangan harap berkembang. Ya, bahasa Arab nggak naik-naik kelas, ya, sulit untuk berkembang. Ya. Tapi yang paling utama adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengenal segala macam bentuk kesyirikan. Karena itu adalah dasar ibadah. Diterima tidaknya amal ibadah kita adalah tauhid kuncinya. Bagaimana mungkin kita jadikan itu di poin yang kedua atau ketiga? Bagaimana hukum membunuh penista agama? Wajib bagi pemerintah, bukan untuk kita. Kecuali pemerintah nyuruh kita. Ya, udah siap antum? Ya. Wajib, sepakat ulama, walaupun dia muslim. Kalau dia muslim dan dia menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasul, sepakat ulama dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ulama juga sepakat hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia bukan orang dalam negara itu, di luar negara, ulama juga sepakat pemerintah wajib berjihad kepadanya. Tapi sekali lagi ini termasuk kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak lakukan, kita nasihati. Kita nasihati dengan cara yang baik. Tetap saja kita tidak boleh menasihati dengan cara yang salah. Walaupun kita menasihati dengan cara yang salah, ternyata berhasil. Jemaah sekalian, penuntut ilmu tidak memandang hasil dan tidak terpengaruh dengan hasil. Karena ada orang seperti itu. Yang penting hasil, nggak peduli caranya. Tuh kan, kalau kita nggak lakukan begini, nanti dia nggak dihukum. Itu nggak akan memberikan pengaruh kepada orang yang mendalami ilmu agama. Orang yang mendalami ilmu agama, kebenaran itu bukan karena hasilnya yang baik, tetapi karena prosesnya yang benar, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Jadi kita berikan nasihat dengan cara yang baik, dengan metode yang tepat, bukan yang menyelisihi syariat. Ya, kalau pemerintah tidak menghukumnya, ya, harusnya diberikan hukuman mati. Harusnya diberikan hukuman mati. Kita nasihati agar diberikan hukuman mati. Jangan cuma nasihati supaya dipenjara. Ya, nasihati supaya digantung atau dipenggal. Hukuman mati itu seharusnya dalam syariat. Kalau dia tidak taubat, dia disuruh bertobat dulu. Kemudian kalau tidak taubat, pemerintah memberikan hukuman mati. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Itu hukuman bagi penista agama. Disuruh bertobat, kalau dia bertobat maka dia lolos dari hukuman, kalau tidak maka dia diberi hukuman mati. Iya, hanya saja ulama berbeda pendapat. Kalau yang dia hina adalah Rasulullah SAW. Kalau dia hina Allah atau hina Al-Quran, kalau dia taubat maka dia lolos dari hukuman. Hanya ulama berbeda pendapat. Kalau yang dia hina Rasulullah, dia diampuni hukumannya atau tidak. Sebagian ulama mengatakan dia tetap harus dihukum. Kenapa? Karena kita nggak tahu Rasulullah sudah maafkan atau tidak. Beda kalau dia bersalah kepada Allah, Allah Maha Pemaaf. Tapi Rasulullah sudah wafat, kita nggak bisa nanya lagi. Jadi dia tetap dihukum mati. Walaupun pendapat yang lebih kuat, insya Allah dia diampuni kalau dia bertobat. Bagaimana cara dia bertobat? Kalau dia kafir masuk Islam, ya sudah pernah antum ajak dia masuk Islam, ya diajak dia masuk Islam supaya dapat hidayah. Itulah Islam sebagai rahmat, ya. Dan kalau dia muslim, dia sudah murtad kafir, dia juga harus diajak bertobat dengan masuk Islam, ya. Dulu pasang susuk, terus yang pasang susuk sudah meninggal, gimana cara tobatnya? Sama dengan bertobat dari semua dosa, memenuhi syarat-syarat tobat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, bertobat pada waktunya, yaitu sebelum ajal datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini 5 syarat tobat, ya. Kalau ada kesalahan kepada orang lain, ditambah 1 lagi, minta pemaafan atau minta penghalalan atau mengembalikan hak orang lain. Tapi berkaitan dengan ini 5 syarat. Terkait dengan keberadaan susuknya, kalau itu sebuah benda yang bisa kita keluarkan begitu saja, keluarkan saja. Misalkan ada jimat-jimat atau apapun yang dipasang di tubuh kita, keluarkan. Kalau tidak sampai memudaratkan kita.
Keluarkan saja, kemudian dibuang aja begitu saja atau dibakar. Iya. Kalau ada satu benda yang mungkin benda gaib, ya, dimasukkan ke tubuh kita, itu namanya jin yang dimasukkan ke tubuh kita. Dukun yang masukkan sudah mati, bagaimana cara mengeluarkan? Bahkan kalau dia masih hidup, jemaah sekalian, nggak boleh lagi kita datang kepadanya meminta jasanya. Ya, cukup kita bertobat sudah. Dan dengan kita rajin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, demikian pula berdoa kepada Allah, dengan sendirinya setan itu akan lari insya Allah. Ya, karena setan itu takut kepada orang yang beriman kepada Allah. Makin kita kuat iman kita, makin kita dekat kepada Allah, berarti kita semakin jauh dari setan. Makanya setan itu lari kalau lihat Umar lewat di satu jalan, dia nggak mau lewat di jalan itu karena keimanan. Inilah yang bisa membuat setan itu lari dari kita, karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iya. Jadi nggak boleh lagi kita datang kepada dukun itu dengan alasan melepas susuk tersebut. Ya, cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benda-benda yang perlu dibuang, dibuang. Tapi kalau itu sifatnya jin yang masuk di tubuh kita, ditaruh jin, maka biarkan saja. Nggak perlu kita urus itu. Dia keluar dengan sendirinya insya Allah kalau kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apa benar ini doa untuk memohon ampunan dari dosa syirik? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Benar sekali, ini doa minta ampun sekaligus minta perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun yang tidak aku ketahui. Ini doa pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tatayur termasuk dari syirik? Tatayur, takut sial, termasuk syirik. Insyaallah akan datang pembahasannya lebih rinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah melakukan syirik. Dan syirik di sini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau seseorang meyakini kesialan itu datang dengan sendirinya, atau karena semata-mata bertepatan dengan tanggal 13 misalkan, atau hari dan waktu tertentu, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini Allah yang menimpakan kesialan dan itu hanyalah sebab, maka itu adalah syirik kecil. Apakah boleh kita meminta didoakan orang yang soleh atau orang yang pergi haji sebagaimana kebiasaan masyarakat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena itu juga dilakukan para sahabat. Mereka minta didoakan kepada Rasulullah SAW dengan syarat orangnya masih hidup dan dia orang soleh. Kalau kita minta kepada orang mati, maka itu syirik. Kalau kita minta kepada dukun, maka itu syirik. Jadi harus orang soleh, bukan para dukun. Bagaimana hukumnya membunuh hewan atau serangga di rumah kita? Disebutkan dalam fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, kalau mengganggu maka boleh dibunuh. Kalau mengganggu, iya. Kalau tidak, maka tidak boleh. Terutama membunuh semut, itu ada hadis sahih melarang. Namun kalau mengganggu dan tidak ada cara lain kecuali membunuh, kalau kita masih bisa mengusir, maka usir. Kalau tidak, maka boleh dibunuh. Di antara kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa persatuan manhaj itu tidak perlu. Bagaimana membantahnya? Cukup dengan hadis Nabi SAW. Hadis tentang perpecahan umat. Semua yang berpecah itu masuk neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Bahkan ini disuruh bersatu semuanya, bukan hanya dalam persoalan manhaj, dalam semua permasalahan agama kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ayat yang kita bahas tadi, kalau kita tidak bersatu akan menyebabkan kita berpecah belah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat jelas sekali. Alhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat.
lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.